lebih ninggalin si yang grup musik itu demi si Untuk sementara kan? Iya. Untuk sementara. Iya. Rezeki kan Allah yang ngatur ya. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast, seperti biasa saya akan menampilkan anak-anak bertalenta cerdas dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan kali ini saya sudah menemukan lagi nih super girl, super children, karena anak-anak ini tentu anak-anak yang luar biasa, dan yang tampil di podcast ini akan saya hadirkan untuk para pemirsa untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, dan ini bagian daripada sekolah kurikulum merdeka. Di SMA Negeri 15 termasuk program sekolah penggerak, dan kita semua untuk anak kelas 10 ke anak kelas 12 kita suruh anak-anak itu mandiri, kreatif, kemudian kritis, berwawasan global, kemudian religius, berkeyakinan kepada Tuhan ya, dan mandiri tentunya. Nah, ini ada satu siswi yang cantik. Amin. Dan insya Allah beliau sudah punya talenta, sekalipun dia masih sekolah tapi beliau sudah punya bidang yang digelutinya. Rafira. Ya Pak. Anda tuh kelas berapa sekarang? Aku sekarang kelas 12. 12. Iya, MIPA. Nah, bentar lagi Anda lulus ya. Iya. Tapi Rafira ini sempat membuat guru-guru bingung ini gimana. Kenapa? Karena Rafira sering menghilang di kelas begitu. Ternyata beliau ada kegiatan-kegiatan yang belajar di luar ya istilahnya. Apa tuh Rafira? Sebenarnya banyak Pak. Mulai dari aku sebenarnya dari kelas 10 tuh karena mungkin daring kan, jadinya kelihatan sama guru. Terus mulai kelihatan di kelas 11 Ya. karena pertama jarang masuk juga, terus kayak jarang masuk pelajaran. Kalau misalnya masuk pelajaran juga hanya misalnya kan dari 5 pelajaran jadi 2 atau 3 pelajaran, 2 lagi nggak ada gitu. Betul. Ya, terus kayak dari situ ditanyain akhirnya kenapa gitu, dan ya aku jelasin diri aku ada kegiatan di luar, entah itu syuting, entah itu acara-acara yang Undangan kayak begitu ya. bener. Jadi Anda tuh kalau diundang sebagai apa? MC, artis, atau bagaimana? Aku Vokalis juga. vokalis juga. Oh, kadang diundang, terus kadang emang disuruh jadi pemeran tambahan, misalnya ekstra di film. Baru kemarin juga syuting kan, terus kayak jadi penyanyi, aku girl band, punya musik video yang waktu itu sempet aku bukan dispen, lebih ke izin 3 hari buat syuting. 3 hari ya. Iya. Dan beruntungnya Anda sekarang sudah pada nuansa merdeka belajar ya. Iya. Dan kita diamanatin oleh Pak Menteri untuk memberikan fasilitas apapun yang dilakukan anak-anak. Jadi saya diperintahkan untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan anak-anak, bukan bukan anak-anak yang menyesuaikan kepada sekolah. Dan ini tantangan untuk kita semua para pemirsa. Jadi ketika menghadapi anak-anak seperti ini, jadi sesungguhnya kan tujuan kita ini di sekolah untuk mengantarkan anak-anak kepada kesuksesannya. Iya. Dan ini anak-anak sudah
berbarengan begitu. Dan ini banyak anak-anak yang seperti ini sekarang. Iya. Nah, itu Rafira mulai terjun ke aktris, kemudian ke vokal itu sejak kapan Anda memasukinya itu? Sebenarnya karena dari kecil juga aku jaipongan kan, Pak. Dari SD gitu ya? Dari SD kelas 4-an mulai terjun ke dunia entertain sebenarnya. Terus kayak masuk ke awal mulanya ke jaipongan dulu. Terus dari jaipongan nyebar lah kayak lain. Iya, ke nyanyi juga ya, terus ke acting juga gitu. Kayak SMA 15 juga lewat jalur prestasi. Oh gitu ya. Jalur prestasi apa? Prestasi jaipongan. Jaipongan. Kota Bandung. Oke. Jadi ini tidak salah kita menyeleksi anak-anak masuk ke SMA Negeri 11, ternyata beliau sampai sekarang berprestasi. Nama baik ke SMA Negeri 12. Artinya saya tidak ingin sekolah ini ketika Anda sukses Anda mengatakan bukan karena sekolah. Saya pengen sekolah itu berperan untuk kesuksesan Anda. Nah, ketika masuk waktu itu pandemi pas ya? Pandemi waktu kelas 10 ya. Benar. Jadi Anda begitu masuk ke SMA Negeri 12 sebelumnya berpikir bahwa pasti Anda akan ada waktu-waktu yang ini. Apakah Anda sudah berpikir bagaimana ini dengan sekolah gitu? Tapi Anda masuk tetap ke reguler. Kebetulan saja pandemi gitu kan? Iya. Kadang juga pas di lokasi syuting aku zoom meeting sambil ngedengerin. Oh gitu. Masih bisa mengikuti pembelajaran dengan Zoom ya? Iya benar. Tapi kalau sekarang dengan reguler tatap muka, ketika Anda ada kegiatan di luar, bagaimana mengikuti pembelajarannya? Mengatur waktunya? Nah, sebenarnya itu problem dari aku sendiri karena waktu pas awal-awal kelas 12 masih belajar juga buat menyesuaikan, tapi sekarang udah mulai rada menyesuaikan karena udah tahu maksudnya kalau misalnya aku melewati beberapa pelajaran, nah aku harus ngejar itu, aku nyari info dari teman-teman juga. Oke. Iya. Jadi tetap Anda harus bekerja keras ya, tetap. Iya benar. Jadi artinya ya, Anda juga paham ya kalau ingin sukses di dua dunia itu, tapi Anda berarti karena masuknya ke reguler, jadi tetap Anda harus mengejar ketertinggalan ya. Iya. Jadi ada tanggung jawab dong ya, tidak meninggalkan begitu saja kan? Oke. Jangan kayak gitu. Nah, sebetulnya ada program yang bisa mengcover Anda, itu ada program SMA terbuka. Tetapi kan Anda mau lulus kan ya? Kalau ada SMA terbuka itu cocok sekali buat artis, buat atlet. Jadi Anda bisa sekolahnya hanya 2 hari, sisanya Anda tetap bergelut. Dan itu Bapak punya pengalaman anak-anak sukses dengan program itu. Tapi reguler juga ternyata bisa, asal pandai-pandai mengatur waktu saja. Baik, Anda dalam mulai terjun ke acting dari kapan? Sebenarnya kalau misal acting aku masih belajar, cuman kalau misal terjun ke dunia musik, ke dunia dance itu dari kecil. Dari kecil. Terus Anda punya apa sekarang, grup musik? Iya, aku punya grup musik, cuman sekarang karena lagi nih Pak, jadi aku disuruh untuk memilih antara dua ini sebenarnya. Disuruh milih antara girl band aku atau sekolah aku, karena girl band aku pada saat itu disuruh buat tinggal buat satu dong, jadi bareng-bareng gitu tinggalnya di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Jadi dengan sekolah dengan suruh memilih gitu. Iya, disuruh memilih homeschooling kan nggak mungkin juga dari Tangerang ke sini juga. Iya, jadi akhirnya aku sama keluarga aku buat mutusin sayang udah kelas sedikit lagi. Udah sabar aja lah ya. Kecuali kalau misalnya emang dari kelas 10 atau kelas 11 aku masih bisa menyesuaikan, kayaknya bakal keluar. Bisa masuk Semater. Bisa masuk Semater kalau masih kelas 10, Anda bisa masuk ke program Semater terbuka bisa. Tapi kalau udah kelas 12 begini kan saya. Saya akhirnya pas dipikir-pikir aku lebih ninggalin si yang grup musik itu demi untuk sementara kan. Iya. Untuk sementara. Iya. Rezeki kan Allah yang ngatur ya. Iya, benar. Nah, tetap pendidikan kita lebih penting ya. Dan karir mah insya Allah yang ngatur, percaya aja dah gitu. Nah, sekarang Anda kan kemana-mana tuh ya kayaknya, dipanggil kemudian jadi acting. Itu pertama bisa masuk ke dunia acting itu gimana caranya? Dipanggil tiba-tiba atau emang kita? Aku dari kecil tuh kebetulan suka casting film-film iklan juga. Sebenarnya ya dari situ juga orang-orang kayak tahu bahwa aku jago acting nih, akhirnya dipanggil. Oke, jadi udah karena sering muncul, kadang dikenal gitu ya.
Dan mungkin Anda sudah besar bayarnya sekarang. Amin. Amin Pak. Oke. Udah punya ini rekening saham belum? Iya. OTW. Kan begini, kita program sekolah loh. Anda harus mendukung program sekolah nabung saham. Dan Anda sudah punya penghasilan kan? Simpan di tangkainya. Makan sedikit. Nanti 20 tahun kemudian Anda tidur aja. Anda uang yang bekerja. Ya, kan tidak selamanya muda kita itu. Jadi itu ilmu yang diprogramkan di SMA Negeri 15 ini untuk menjamin masa tua Anda. Oke, paham ya? Iya. Siap nih. Siap. Baik, Rafira, sebetulnya cita-cita Anda setelah lulus kemana tuh? Dengan situasi seperti ini, apakah Anda mau lanjut kuliah tetap atau mau karir Anda gitu? Sebenarnya masih buat sekarang aku pengen nomor satunya kuliah dulu pasti Pak. Kuliah. Cuman kalau misalnya ada karir yang menunjang untuk aku, misalnya kan karena karir aku kebanyakannya kerjanya di Jakarta, jadi kadang kalau misalnya emang lagi ada kerjaan banyak, mungkin aku bakal sedikit menunda kuliah dulu. Oke. Tapi nomor satu pasti tetap kuliah, karena aku emang pengennya kuliah. Tapi kalau kuliah Anda harus perhatikan dari sekarang. Iya. Jangan masuk ke reguler. Iya. Ya kan? Iya. Kalau reguler Anda kekunci lagi nanti. Jadi cari sekolah yang bagaimana tuh? Kuliah yang bagaimana yang kira-kira menurut Anda menunjang? Mungkin aku jalur prestasi lagi. Iya. Maksud- Program kuliahnya. Oh iya. Kan ada yang reguler, ada yang extension, ada yang... Iya. Nah itu Anda harus jangan sampai terjebak seperti sekarang. Iya. Harusnya kan. Juga. Nah, kira-kira Anda jurusan apa? Kalau nggak seni tari UPI, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Seni tari UPI berarti kamu reguler. Boleh. Nah iya itu. Ada nggak yang kelas karyawannya, Ya. yang kelas malam gitu? Jadi nggak mesti harus mungkin kalau dicari di UPI nggak ada, dicari tempat yang lain. Nah itu yang harus disesuaikan sehingga pendidikan tetap menjadi bagian daripada yang harus kalian miliki ya. Nah ini dari Anda bakatnya dari mana? Dari orang tua atau gimana? Aku juga kebetulan sinden sama adik Ibu? ponakan. Aku. Iya. Kalau ibu? Kakaknya. Ibu tuh makeup artist. Oh make up. Iya, ibu tuh yang suka make-upin orang. Tapi ada kaitan dengan seni ya tetap. Iya. Jadi dari Hua, ibu itu darah seninya. Nenek juga, nenek sinden. Emang orang Bandung Orang Bandung. asli? Iya. Di mana rumahnya? Di dekat UPI. Oh, orang Ledeng di. Iya. Emang di situ saya lihat ada siapa tuh Sudong, Pak itu seni Sunda juga itu si Pak. Emang saya lihat tokoh-tokoh ya untuk seni itu daerah sana, daerah Ledeng ya. Dan ada keluarga asli sih. Iya. Ayah, ibu, Ayah di Pajajaran. oh banyak. Tapi orang Bandung ya. Orang Bandung juga, sama semuanya orang Bandung. Oh ini Sunda luar biasa ini. Pasti jaipongan ya. Nyinden bisa nyinden? Aduh, masih belum bisa, masih belajar. Masih belajar ya. Jadi kalau lagu Anda ke musik apa? Biasanya pop ya. Pop. Ke pop, oke. Tapi kalau misalkan ke acting yang paling Anda cita-citakan jadi acting sebagai apa tuh? Ya pasti kalau misalnya orang-orang pengen acting jadi pemeran utama ya di suatu film, aku belum bisa mengabulkan itu gitu. Jadi masih ngejar buat jadi pemeran utama tuh susah. Oh, dan itu cita-cita Anda sebagai artis itu pasti dia targetnya ke situ. Iya, pemeran utama tuh udah paling. Tapi itu menurut kamu bisa tidak setiap orang atau ada khusus atau cara biasanya kan orang puntennya harus ada hal-hal yang negatifnya begitu. Apa begini? Gimana tuh menurut? Maksudnya masuk ke dunia ini? Iya. Sebenarnya belajar dan harus tahu juga dari orang gitu loh. Kalau misalnya kalau kita masuk ke anak kita harus lebih hati-hati. Jadi pentingnya manajemen, agensi itu pentingnya di situ. Karena kan orang biasanya ada artis ya sebenarnya opsional, kadang pintar-pintar juga kalau misalnya dia mau sendiri tanpa agensi sama manajemen, ya dia harus siap untuk belajar sendiri.
untuk belajar kayak aduh karena ada hal negatif itu di mana aja Pak. Pasti. Iya, di hal apalagi dunia yang kayak gini itu udah maksudnya bukan wajar, lebih ke gak aneh. Iya, lebih ke Dan gak aneh. itu harus kembali kepada pribadi. Iya. Dan kalau misalnya enaknya ada agensi manajemen tuh mereka bisa menghandle di backup dari belakang. Jadi kita hanya artis yang misalnya menyediakan acting di luar, tapi kalau misalnya kru atau segala macam mau ngontak kita atau misalnya mau hal-hal apa, jadi manajemen yang tahu. Jadi kayak manajer lah ya, kayak emang kenapa, mau ada apa, misalnya minta nomor buat bisnis apa gitu. Jadi lebih memfilter. Lebih memfilter. Kalau misalnya nggak penting nggak usah minta nomor gitu. Jadi sekarang Anda udah ada manajemen ya? Aku manajer ada, cuman manajemen sama agensi sekarang lagi fokus ke yang di Tangerang, jadi aku belum ada lagi agensi sama manajemen. Cuman cukup kalau misalnya udah ada manajer dan udah belajar juga sebelumnya. Jadi udah tahu cara menyikapinya, arah-arahnya kemana gitu udah. Bahaya-bahaya. Takutnya kan ada yang tipu ya. Banyak Pak yang nakal. Banyak banget. Ya itu godaannya kan. Iya. Dan ini udah kadung masyarakat menstigma selalu negatif ya, karena artis pasti begitulah. Nah ini kan beban. Bagaimana Anda menyikapinya dengan stigma-stigma itu, apalagi Anda sebagai anak sekolah sekarang masih sekolah gitu ya? Sebenarnya kayak lebih ke hati-hati karena maksudnya orang menyikapi kayak gitu karena banyak sekali korban-korban yang sebelumnya mungkin kayak gitu. Dan bahkan bisa maksudnya lebih bahaya lagi kalau misalnya aku nggak tahu. Cuman aku juga belajar untuk kayak gak usah dengerin stigma orang, dan aku pun belajar untuk kayak Refleksi diri. iya, refleksi diri. Terus lebih ke hati-hatinya sih, lebih dibanyakin lagi karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana, orang mana yang harus kita hadepin gitu kan. Kadang ada orang yang baik-baik, senyum-senyum padahal hasilnya jahat. Jadi ya udah biasa ya. Anda mengalami itu, mengalami itu. Jadi kejahatannya dalam bentuk apa itu? Dijanjikan sesuatu. Ini sebenarnya peringatan juga buat orang-orang, misalnya kan orang pengen jadi artis secara instan Pak. Terus kayak mereka nggak tahu bahwa banyak orang-orang nakal. Nih biasanya ketemu nih seorang ini polos nih biasanya. Polos datang ke misalnya ke orang yang kita nggak tahu itu orangnya dari mana, belakangannya dari mana, agensinya dari mana, segala macam. Terus dia menjanjikan bahwa kamu bisa jadi artis, nurut sama saya aja. Nah, Mulai terbuai orang. mulai terbuai kan, orang nggak ada yang tuh kayak ini aku pengen jadi artis, apapun disuruh apa segala macam, yang penting aku mau jadi artis. Nah, Jadi itu ya. Kalau kita nggak bawa diri, tidak siap-siap, terbuai udah terbawa arus ya. Dan sampai saat ini Anda alhamdulillah selamat dari hal-hal seperti itu. Allah masih melindungi ya. Ya semoga doa juga. betul, semoga Anda lancar ya. Dan bagaimana cara Anda supaya membentengi diri Anda itu tadi, selain dari manajer gitu ya, cara membentengi Anda kan ini tidak akan pernah berakhir, iya kan? Ujiannya itu akan terus datang, dan mana kan Anda tidak tahu mana yang benar, mana ini kan kita harus terus. Nah, tapi kan Anda punya keyakinan bagaimana membentenginya nih. Kira-kira Anda punya apa tuh sehingga sampai sekarang selamat dan lancar-lancar saja? Karena mungkin menjaga jarak aja. Boleh kok ngobrol sebagai ya teman kerja misalnya, terus kayak lebih dekat karena ada obrolan kerja, tapi selebih dari itu dibatasin. Dan kalau misalnya udah menyangkut hal pribadi, itu aku nggak bakal bisa jawab. Oh gitu. Jadi udah ketahuan ngobrolnya juga. Misalnya kamu udah tek langsung ketahuan gitu ya. Dan itu sudah berapa lama kamu berpengalaman di bidang ini untuk memahami itu sampai paham sekarang? Berapa lama tuh? Lama sekali ya. Diajarin juga kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Tapi itu bener. Jadinya saya bikin aku nambah ngerti juga di sini mana yang harus aku pilah-pilah. Dan belajarnya juga ya gak gampang. Kadang aku juga ada cerobohnya kayak iya kok aku ngobrol hal pribadi ya sama orang ini keceplosan gitu. Itu sering waktu dulu. Cuma sekarang karena udah ngerti, aku ngomong kayak nggak bakal bisa buat. Jadi pancingannya ke masalah pribadi gitu? Iya, entah itu misalnya minta nomor WA dong, ntar dipanggil buat main film ini gitu. Ini itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh.
Harusnya kalau dia mau lewat siapa? Lewat manajer. Nah, Gitu. pentingnya manajer, nomornya manajer. Oke. Terus bagaimana peran ayah ibu di sini dalam hal karir Anda ini? Support Dia ada di support di belakang, Iya, support system banget. full power ya. Iya. Oke. Segala kerjaan juga kayak mama juga yang ngatur. Oh, jadi mama juga ikut. Ayah aku juga kayak mantau dari jauh. Baik. Ibu, ayah pekerjaannya di bidang apa sekarang? Mama ibu rumah tangga. Ibu di Ayah kerja di Bekasi. Oh. Iya. Tapi jadi akhirnya punya waktu untuk Anda ya, ibu ya, seperti itu. Dan Anda anak keberapa tuh dari keluarga? Anak kedua dari 3. Cewek sendiri, tengah-tengah. Kakak? Kakak cowok, adik cowok. Adik cowok. Kakak udah kuliah. Kuliah. Oh, jadi di bidang apa kakak kuliahnya, jurusan? Yang astaga aku lupa lagi jurusannya. Di Polban pokoknya. Oh, di Polban. Jadi lurah yang menjadi lurah itu apa sih? Oh, Iya, aduh astaga. lurah. Iya yang mau pakai seragam kayak lurah gitu. Apa sih? Apa ya? Apa ya? Kok pada bingung semua. Wah, Pak Eka apa yang di PDN kali kita? Yang pakai seragam ini Polban. coklat kayak lurah, kayak RT RW. Nah, aku gak tahu ya. Oh, Ya itu. Oke lah, tapi udah. Adik kelas berapa? Ini kelas 6 Oh, kelas 6. SD. Dan Anda yang memang terjun ke seni, yang lain enggak? Yang lain enggak. Yang lain tuh introvert. Oh. Jadi iya, Oke. pada diam semua anak. Baik, ngomong Pak Fira, Anda memang ingin menggeluti ini sampai akhir karir Anda gitu, atau ada yang lain selain ini, selain menjadi artis? Aduh, bingung sih, tapi buat sekarang kayaknya aku masih harus ngejar mimpi aku gitu. Menjadi itu tadi. Iya. Karena emang tujuan aku dari kecil pengen jadi aktris, pengen dikenal banyak orang. Oke. Dan menurut Anda kalau ingin jadi pemeran utama, apa tuh yang harus Anda betul-betul miliki? Banyak pengalaman. Aktingnya juga yang pasti harus bagus, itu udah jelas. Terus rata-rata pemeran utama film tuh adalah artis yang udah ternama. Jadi nggak segampang orang jadi pemeran utama tuh orang biasanya. Berarti main ininya bagus gitu ya? Iya. Si apa itu? Apa? Main perannya Bagus gitu ya? bagus Dan terkenal. dan terkenal. Namanya udah di mana-mana. Sampai bisa terkenal gimana itu? Kumaha caranya? Seiring berjalannya waktu, Pak. Oh, Jadi diikuti aja. Iya, jalan terus jalan. Yang penting jangan berhenti. Kalau misal berhenti ya orang mana ada yang mau kenal. Dan Anda juga bisa mempromosikan diri begitu? Iya, link juga penting. Kadang kalau misalnya kita Ada nggak Instagram juga di tahu, Instagram. orang kan nggak ada yang tahu. Misalnya aku ketemu sama produser, padahal si produsernya nggak ngomong dia produser. Nah, jadi dari situ aku kadang suka harus lebih bersosialisasi lebih banyak sama orang karena kita nggak tahu orang depan kita siapa. Oke. Iya, tahu-tahu kan ngasih link gitu kan, misalnya bapak tiba-tiba nyuruh aku jadi MC gitu kan. Iya, kan itu nggak tahu. Tergantung bayarannya berapa. Takutnya kalau nyuruh MC Bapak nggak mau bayar. Ya, terus gini, Anda berapa kali main film sekarang? Sudah pernah? Sekitar kalau misalnya main film tuh Termasuk jadi peran apa? Pokoknya main aja deh. Itu berapa kali tuh? 2 kali dua film 3 film ya. Dan itu melalui proses seleksi dong. melalui proses seleksi. Dan Anda pasti pernah gagal. Iya. Sering atau berapa kali? Waktu kecil sih gagal, terus iklan makanan-makanan gitu kan. Oh, jadi kamu? Sampai dimarahin. Oh gitu? Iya, gara-gara inget. Jadi, iya aku cerita gak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dulu tuh karena aku maksudnya masih kurang paham tentang acting, disuruh buat makan kacang Garuda gitu, kacang. Aduh, sponsor. Kacang terus kayak harus dibuka kulitnya. Kita harus ngebayangin bahwa itu kacang kan, dibuka kulitnya. Aku makan. Tapi nggak ada kacangnya. Gak ada kacang. Jadi aku kupasin terus aku makan punya. Terus dimarahin sama produsernya. Kau makan kacang apa makan permen karet gitu.
Terus aku bingung harus gimana karena ya aku makan kacang kayak gitu. Gitu. Bayangin makan kacang, kan aku bayangin makan kacang tapi tetap disebut kayak makan permen karet gitu-gitu. Oh, jadi dia cerdas sekali ya, bisa ngebedain mulut makan kacang dan permen karet. Iya benar. Karena saking seringnya dia melihat acting gitu ya. Udah tajam sekali imajinasinya ya, para produser itu. Dan seorang artis harus setajam itu Harus tajam imajinasinya. Berarti artis itu main imajinasi, Main imajinasi. otak kanan. Iya. Jadi bukan intelektual otak kiri yang hitung-hitung terus ada begitu ya. Jadi memang Anda lebih larinya ke otak imajinasi itu. Iya benar. Oke. Terus berapa tuh sekarang kalau boleh ini? Apa? Anda kalau dapat ini bulanan, sekarang bulanan? Enggak bulan. Oh enggak ya, tergantung jobnya ya. Tergantung jawabnya ya segitu lah. Maksudnya cukup buat bayar apapun sendiri lah. Tapi kan Anda sekarang udah berpenghasilan kan? Sekolah Anda berpenghasilan kan? Terus ini bagaimana cara Anda nyeping uangnya, di mana, disimpan di apa? Kan apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan habis begitu? Atau gimana? Iya pasti sebagiannya aku tabung juga. Tabung ya. Iya, selebihnya karena mungkin ada sisa sedikit gitu aku jajan. Jadi aku jajan sekarang udah nggak minta-minta lah istilahnya gitu. Jadi Anda sudah mandiri, bahkan ngasih juga ke orang tua. Iya, kalau misal ada yang lebih aku kasih ke orang tua. Ayo. Oke. Sekarang Anda kalau nyimpen uang di mana tuh? Aku masih nyimpen di rekening. Di bank? Rekening sendiri. Oh, masih konvensional ya. Iya. Tapi nggak berminat gitu nyimpen di saham kayak begitu? Kayak program kita di sekolah? Kayaknya next mau deh Pak. Mau lah. Kayaknya ini cerdas ya kalau nyimpen di saham. Kan Anda kerja bukan sendirian, nantinya harus dengan uangnya kerja juga. Jadi Anda sudah usia 40 sudah memuncul puncak itu, uangnya juga sudah punya. Iya benar-benar. Mau ya kayaknya. Oh ya kayaknya ya. Keren nggak program nabung saham ini? Keren dong. Dan Anda yang harus membuktikannya bahwa Dan aku ikutan guys. karena Anda sebagai artis harus punya loh. Iya benar. Karena artis ada batas waktunya kan. Iya. Oke, mumpung Anda masih muda, Anda masih karirnya menanjak, jangan lupa makan sedikit, simpan di tangkainya. Pesan Nabi Yusuf gitu. Baik Rafira, ini sengaja saya hadirkan ke sini untuk mengapresiasi Anda. Saya sebagai guru merasa bangga, dan ini profil pelajar Pancasila tentunya. Karena profil pelajar Pancasila itu adalah anak-anak yang kreatif, mandiri, berwawasan, dan dia belajar bukan karena didorong dari luar, tapi belajar karena dia mau belajar untuk dirinya sendiri. Dan kita tidak membedakan lagi Rafira untuk ketika Anda di sekolah belajar, ketika Anda di tempat casting tidak belajar, bukan. Jadi sekarang ketika Anda jadi artis itu Anda sedang terus belajar. Jadi itulah si pembelajar sepanjang hayat. Jadi Rafira, saya pesan pada Anda untuk tetap belajar. Dan kami guru-guru mendukung apa yang kamu lakukan, dan sebentar lagi kamu lulus, dan semoga suatu saat 2-3 tahun ke depan kamu sudah jadi pemeran utama. Amin. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda ingin jadi peran utama, apa saja yang Anda lakukan sekarang? Belajar acting lebih dalam, terus naikin nama dari apapun lah, misalnya kayak lebih aktif sosmed, itu kan ngaruh juga. Lebih banyak link juga dari orang. Terus sosmed di Instagram. Berapa sekarang follower? 10.000, 100.000? Baru 13.000. Tapi sudah ada endorse ya? Alhamdulillah udah dapat duit tuh berarti nggak? Jadi ini zaman terlalu enak, karena bagi orang-orang yang punya kompetensi zaman ini sangat enak, karena dari main Instagram aja sudah kita bisa dapat uang. Belum jadi nanti undangan dari MC, terus casting, wah luar biasa, duitnya banyak tuh nanti. Nah, spiritual bagaimana ini? Spiritual
kan program sekolah tuh religius, ada rajin 5 waktu, terus duha supaya rezekinya lancar, karirnya nanjak terus, nanti jadi pemeran utama. Itu kan peran agama juga perlu. Bagaimana menurut pendapatmu itu? Apakah ngepek enggak gitu kalau Oh iya dong. Maksudnya kayak ya pasti harus Berdoa. wajib ya berdoa juga sama Allah apa yang kita mau, karena kalau misalnya kita berusaha tanpa berdoa juga ya nggak bakal kekabul. Ya. Terus Jadi selama nggak ini bakal dilancarin jalannya juga. selama ini Anda juga berdoa ya? Berdoa, sholat. Salat 5 waktu full time. Ya alhamdulillah ada bolong sedikit. Nah, jadi kenapa bolong? Di mana bolong itu? Nah, ini kita cari solusinya nih. Kita supaya tip bagaimana supaya sholat sholat 5 waktu tidak bolong, gimana caranya? Mungkin kalau lagi casting ya. Iya Waktu. kadang iya waktunya tuh Mepet. mepet. Iya jadi nggak bisa. Tapi kadang dibarengin misalnya kayak maghrib sama isya. Oh, jamar. Iya. Nah, itu mungkin kamu bisa lebih sering jamar. Kalau misalkan duhur tarik aja. Biasanya kayak Asar tarik gitu. Jadi supaya tetap komitmen kepada Allah 5 itu kita pelihara. Dan itu yang lebih penting. Baik, Rafira, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman, sahabat, teman sekelas, ibu-ibu guru yang sudah membimbing, memberi arahan. Mungkin Anda ingin berterima kasih atau apa saja untuk memotivasi kepada kita semua. ya apa ya. Yang pertama pasti dari keluarga aku dulu. Oke, Iya keluarga, makasih udah ngedukung aku sampai ada di titik ini. Terus makasih juga buat sahabat-sahabat aku yang support aku, teman-teman aku, bapak guru juga. Ya bapak juga makasih udah undang aku ke podcast Libels ini ya. Aku sangat merasa terapresiasi, senang juga karena maksudnya bakal dipandang menjadi orang yang punya prestasi. Amin. Memang berprestasi. Terus ya makasih lo yang udah dukung aku sampai ada di titik ini. Aku masih bisa maju, belum maksudnya belum besar, aku masih jalan. Masih proses buat menuju cita-cita yang aku impiin gitu. Oke. Jadi ya berhasil. Baik, para pemirsa Libel, ini adalah anak-anak berprestasi dan tentu berbahagialah kepada kedua orang tuanya yang sudah begitu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi anak yang cantik, berprestasi. Dan tentunya kita sama-sama guru-guru untuk membentenginya supaya anak-anak ini menjadi tumbuh anak-anak yang bermanfaat bagi orang banyak, menginspirasi dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kecerdasan anak itu bermacam-macam. Jadi ini bukan karena di depan kamu atau karena ingin mengada-ngada ya, karena sekarang kecerdasan itu ada 8 kecerdasan yang ditemukan oleh para ahli itu, ada 9 lah. Salah satunya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh Anda, itu adalah kecerdasan di seni. Nah, itu sama dengan kecerdasan yang juara Olimpiade Sains gitu. Sama, kecerdasannya tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Karena orang dengan seni Anda bisa hidup, ahli dengan ahli sains bisa hidup juga. Jadi ini sudah berubah paradigma. Kalau dulu kan kalau yang cerdas itu ya hanya cenderung dari sudut akademik saja. Yang nilai rapotnya ini baru dia cerdas. Tapi kalau Anda jago musik, Anda jago seni, tapi nilai rapot tetap dianggap tidak cerdas gitu kan. Kalau sekarang Anda cerdas, berhak mendapat apresiasi. Amin. Dan Anda harus bangga kemudian manfaatkan kecerdasan Anda itu untuk menginspirasi, untuk membantu orang, untuk kepada hal yang baik. Insya Allah Allah pasti menjaganya. Semoga sukses, Rafira. Amin, Bapak. Semoga Anda menjadi artis terkenal, Amin. main film-film yang bagus, tema-temanya bagus, inspiratif, dan itu bisa membawa kehidupan Anda sejahtera di dunia dan di akhir. Gitu Rafira ya. Ya Pak. Terima kasih, mohon maaf tadi nunggu ya. Gak apa-apa. Aku yang makasih Pak. Karena Bapak tadi ada beberapa kegiatan, tapi saya mohon maaf kalau Anda nanti nunggu. Biasanya artis kan nggak boleh nunggu. Aduh, gak gitu. Kalau Bapak bukan artis, kapan saja bisa dipanggil. Aduh. Tapi by the way, Mama seangkatan sama Bapak.
Oh gitu? Iya, mama suka cerita juga. Maksudnya kenal Pak Toto. Alhamdulillah. Sangatan. Siapa mamanya? Ada Ani. Ya nantilah gitu. Ya. Suatu saat kalau ke sekolah Iya. itu ya ketemu saya Ketemu tuh. nanti. Mah. Halo, Ibu Ani, Bu Ani. Iya. Sangatan kan katanya. Alhamdulillah ini ketemu anak luar biasa. Sukses ya Bu Ani ya, dan semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siap. Demikian, terima kasih untuk podcast hari ini, dan pemirsa Libel yang saya hormati. Demikian bincang-bincang bersama Rafira, anak cerdas dan sudah multitalenta sejak di sekolah, dan kita apresiasi anak-anak itu supaya dia tumbuh kemudian mencapai prestasinya. Dan tentu bagi keluarga yang mendukung di rumah, saya ucapkan selamat, Anda sudah mendapatkan anak-anak yang berprestasi. Dan kepada anak-anak yang lain juga, saya yakin Anda berprestasi, tapi Anda sedang berproses terus. Dan ketika kita berproses, di situ kita akan menemukan diri kita. Dan selamat berproses terus. Selama manusia hidup, kita tidak bisa menentukan manusia itu berhasil atau tidak, karena dia masih terus berproses. Dan insya Allah kalau Anda berproses, itu tandanya Anda berhasil. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.